Putri Anne selalu dikenal dengan sikap tegas dan tanpa basa-basi. Tapi baru-baru ini pengakuannya mengejutkan seluruh keluarga kerajaan. Dalam langkah yang tak terduga, Anne akhirnya angkat bicara. Dan dampaknya langsung terasa pada peran Pangeran William dan Catherine. Keputusan Anne membuat Raja Charles kelabakan, dan masa depan monarki Inggris kini dipertanyakan. Apakah ini akhir dari keluarga kerajaan seperti yang kita kenal? Mari kita lihat lebih dekat. Putri Anne, si pekerja keras yang dijuluki pemberontak kerajaan, adalah anak perempuan satu-satunya Ratu Elizabeth II. Sejak muda, dia sudah dikenal berbeda dari anggota keluarga kerajaan lainnya. Tapi kini, sepertinya semua berubah. Pengakuan Anne membuat calon raja dan ratu Inggris terguncang. Anne lahir pada tahun 1950, dan sejak kecil sudah menunjukkan bahwa dia tidak akan mengikuti aturan kerajaan seperti biasanya. Dia selalu memilih jalannya sendiri dan dikenal karena sikapnya yang tegas. Banyak yang menyebutnya sebagai pemberontak kerajaan karena cara hidup dan kerjanya yang unik. Anne dikenal tangguh, rajin, dan sangat mandiri. Hal inilah yang membuatnya berbeda dari banyak anggota keluarga lainnya, terutama generasi muda. Sepanjang hidupnya, Anne tak pernah mencari sorotan seperti saudara-saudaranya atau keponakannya, William dan Harry. Walau jarang muncul di media, Anne tetap bekerja keras di balik layar. Dedikasinya membuatnya dihormati, baik di dalam maupun di luar lingkaran kerajaan. Ia mungkin tidak sering tampil di berita, tapi pengaruhnya di keluarga dan monarki sangat besar. Salah satu hal yang paling menonjol dari Putri Anne adalah reputasinya sebagai anggota kerajaan yang paling rajin. Saat anggota keluarga lainnya sering mendapat sorotan karena kehidupan mewah, Anne justru dikenal karena selalu siap bekerja. Sepanjang karirnya, ia mendukung lebih dari 300 lembaga amal dan organisasi. Ia sering bepergian ke berbagai daerah dan menghadiri acara di berbagai belahan dunia. Semangat kerjanya luar biasa, bahkan disebut sebagai anggota kerajaan dengan jadwal acara publik terbanyak setiap tahunnya. Yang lebih mengesankan lagi, Anne tak hanya hadir di acara-acara tersebut. Ia benar-benar peduli dan terlibat secara langsung dalam kegiatan yang didukungnya. Sikap tegasnya membuatnya dikenal sebagai sosok yang sungguh-sungguh. Ia telah lama menjadi pelindung organisasi Save the Children dan juga aktif dalam berbagai kegiatan berkuda. Anne bukan sekadar wajah di balik nama kerajaan, dia adalah kekuatan yang menggerakkan roda tugas-tugas kerajaan dengan penuh semangat dan ketulusan. Dunia amal adalah salah satu hal yang sangat Anne cintai. Ia benar-benar berkomitmen untuk membuat perubahan nyata. Di tengah keluarga kerajaan yang sering dikritik karena dianggap jauh dari kehidupan rakyat biasa, Putri Anne tampil sebagai contoh nyata dari sosok kerajaan yang bekerja keras, bukan hanya sekadar simbol. Ia tak tertarik menjadi pemanis acara atau hanya hadir untuk berfoto. Selama puluhan tahun, Anne membangun hubungan erat dengan berbagai lembaga amal dan benar-benar memahami isu yang mereka perjuangkan. Banyak pengamat kerajaan menilai bahwa etos kerjaan sangat berbeda dibandingkan saudara-saudaranya atau generasi muda keluarga kerajaan. Mereka kadang terlihat tidak sekuat Anne dalam menjalankan tugas. Kepribadian Anne yang tegas dan seringkali blak-blakan juga membuatnya dijuluki pemberontak kerajaan. Ia tak suka berbasa-basi, dan sikap inilah yang justru membuat banyak orang di lingkungan kerajaan menghormatinya. Ia tak terlalu peduli pada citra media atau pandangan publik. Hal ini sangat berbeda dengan anggota keluarga lain yang lebih peka terhadap pemberitaan. Anne lebih suka fokus bekerja dan membiarkan urusan drama ditangani orang lain. Berbeda dari anggota kerajaan lainnya, Anne tidak pernah mengejar perhatian media. Ia bahkan sering menegaskan bahwa ia tak punya waktu untuk urusan pers. Baginya, tindakan jauh lebih penting daripada kata-kata. Meskipun gaya ini terdengar kuno di zaman sekarang yang serba media, pendekatan itu terbukti berhasil. Selama hidupnya yang selalu di bawah sorotan publik, Anne berhasil menjaga citra bersih dari skandal. Putri Anne jelas tak tertarik pada gemerlap kerajaan atau gaya hidup selebriti. Fokus utamanya sejak dulu adalah tugas, dan itulah yang terus ia jalankan. Sejak muda, Anne sudah dikenal mandiri. Ia menjadi anggota kerajaan pertama yang ikut bertanding di Olimpiade, mewakili Inggris Raya di cabang berkuda pada tahun 1976. Prestasi ini sangat luar biasa pada masanya dan semakin menguatkan citranya sebagai bangsawan yang berani keluar dari pola lama. Keberhasilannya di dunia olahraga, ditambah dedikasi terhadap pelayanan publik, membuat Anne dikenal sebagai sosok pekerja keras dan mampu di tengah keluarga kerajaan. Ia bukan tipe orang yang duduk menunggu pujian atau sorotan. Dalam beberapa tahun terakhir, peran Anne dalam keluarga kerajaan makin penting.
Di tengah tantangan seperti sorotan publik, keluarnya Pangeran Harry dan Meghan, serta pertanyaan soal relevansi monarki, Anne tetap menjadi sosok yang stabil. Tapi, sikapnya yang berani dan pendapat-pendapatnya yang terkadang tidak sejalan dengan arus utama mulai mengundang perhatian. Ia tak segan menyuarakan pandangannya, meskipun itu bisa mengguncang ketenangan istana. Pandangan Anne yang lebih modern ternyata membuat beberapa anggota keluarga merasa tidak nyaman, termasuk Raja Charles sendiri. Meskipun kini ia memegang tahta, Charles harus menghadapi bukan hanya tekanan dari masyarakat, tetapi juga perbedaan pandangan di dalam keluarganya sendiri. Sikap Anne yang blak-blakan, dipadukan dengan etos kerjanya yang tinggi dan rasa hormat besar dari publik, membuat suaranya kini semakin didengar dan diperhitungkan. Dulu, Anne seringkali berada di bawah bayang-bayang saudara-saudaranya, tapi sekarang ia justru dianggap sebagai tokoh penting dalam arah baru monarki. Ia mendukung modernisasi dan reformasi keuangan, sesuatu yang bertentangan dengan pandangan Charles yang lebih tradisional. Perbedaan ini membuat tekanan terhadap Raja Charles semakin besar, karena ia harus menyeimbangkan tugas sebagai raja dengan pandangan keras dari anggota keluarga seperti Anne. Seiring dengan bertambahnya pengaruh Anne, muncul tanda-tanda adanya perubahan besar di dalam keluarga kerajaan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Charles mulai merasa panik, terutama karena Anne semakin berani menyuarakan pendapatnya tentang bagaimana monarki seharusnya berkembang. Jelas bahwa suaranya kini tidak lagi diabaikan. Anggota senior kerajaan lain pun mulai mendengarkan. Putri Anne mungkin tidak selalu berada di bawah sorotan media, tapi perannya sangat penting. Sebagai salah satu bangsawan paling berdedikasi dan pekerja keras, ia telah mendapatkan rasa hormat dari masyarakat dan keluarganya. Sikapnya yang lugas dan kesediaannya untuk berbicara jujur membuatnya menjadi sosok berpengaruh dalam lingkaran dalam kerajaan. Maka, ketika Anne akhirnya memutuskan untuk angkat bicara, sebaiknya kita benar-benar memperhatikan isi ucapannya. Untuk benar-benar memahami mengapa kata-kata Anne bisa membuat Charles panik, kita perlu melihat lebih dalam hubungan mereka sebagai saudara. Hubungan antar saudara memang selalu punya dinamika sendiri, dan hal ini juga berlaku antara Putri Anne dan Raja Charles. Sebagai anak perempuan satu-satunya Ratu Elizabeth de Guy dan adik dari raja sekarang, Anne sering dianggap hidup dalam bayang-bayang Charles. Namun kenyataannya, hubungan mereka jauh lebih kompleks. Ikatan mereka dibentuk sejak masa kecil, dipengaruhi oleh perbedaan kepribadian dan visi masa depan monarki yang tidak selalu sejalan. Selama bertahun-tahun, hubungan mereka mengalami pasang, surut, kadang dekat, kadang penuh ketegangan. Kini, ketika Charles sudah menjadi raja dan tekanan dari dalam dan luar istana terus meningkat, pengaruh Anne justru terlihat semakin besar. Pergeseran kekuatan ini memunculkan bisikan-bisikan ketegangan di puncak kepemimpinan keluarga kerajaan. Mereka memang tumbuh dalam rumah tangga kerajaan yang sama, tapi pendekatan mereka terhadap hidup dan tugas kerajaan sangat berbeda. Perbedaan antara Charles dan Anne tidak bisa lebih jelas lagi. Sejak kecil, keduanya sudah menunjukkan kepribadian yang sangat berbeda. Charles, sebagai pewaris tahta, selalu berada di bawah sorotan. Ia dibesarkan untuk menjadi raja, dididik, agar bijak dan penuh pertimbangan. Banyak orang menggambarkannya sebagai sosok yang sensitif dan tertutup. Sifatnya yang pendiam sering membuatnya terlihat rapuh, apalagi jika dibandingkan dengan Anne yang jauh lebih terbuka dan praktis. Anne, sejak lahir, memiliki pandangan hidup yang berbeda. Ia mandiri, kuat, dan to the point. Ia berkembang dalam situasi di mana ia bisa langsung bertindak dan tidak perlu bergantung pada pendapat orang lain. Tidak seperti Charles, Anne tidak memikul beban menjadi raja di masa depan, dan hal itu memberinya kebebasan yang lebih besar. Namun, kebebasan ini juga membuat Anne merasa tidak terikat oleh harapan-harapan yang selama ini membatasi Charles. Masa kecil mereka dipenuhi persaingan kakak adik, hal yang umum terjadi di banyak keluarga. Kepribadian Anne yang percaya diri dan tegas sering bertabrakan dengan sifat Charles yang lebih hati-hati dan introspektif. Meski usia mereka tidak terpaut jauh, cara pandang mereka terhadap hidup benar-benar berbeda. Perbedaan ini semakin terasa ketika mereka mulai menjalani tugas-tugas kerajaan sebagai orang dewasa. Saat dewasa, keduanya memikul tanggung jawab besar dalam keluarga kerajaan. Namun, cara mereka menjalankan tugas itu sangat bertolak belakang. Raja Charles lebih fokus pada proyek-proyek besar dan warisan jangka panjang. Ia dikenal luas karena kepeduliannya terhadap isu lingkungan, pertanian organik, dan arsitektur. Ia ingin meninggalkan dunia yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilainya, khususnya dalam hal pelestarian lingkungan dan perubahan iklim. Di sisi lain, Anne jauh lebih praktis.
Dalam menjalankan tugas kerajaan, ia memilih pendekatan langsung dan nyata. Saat Charles sibuk memikirkan masa depan bumi, Anne sibuk menghadiri ratusan acara amal, bekerja sama dengan Save the Children, atau mempromosikan olahraga berkuda. Keterlibatannya dalam lebih dari 300 lembaga amal menunjukkan etos kerja yang luar biasa, sekaligus mencerminkan keyakinannya bahwa kontribusi nyata di lapangan jauh lebih penting daripada sekadar proyek-proyek warisan besar. Pendekatan yang berbeda ini kadang menimbulkan ketegangan di antara mereka. Meski sama-sama memiliki komitmen tinggi terhadap peran mereka dalam monarki, Anne dan Charles tidak selalu sejalan dalam menentukan prioritas. Bagi Anne, kunci kelangsungan hidup monarki terletak pada aksi nyata dan kerja keras yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Bagi Anne, inti dari tugas kerajaan selalu sederhana, melayani dan menyelesaikan pekerjaan. Sementara itu, bagi Charles, segalanya berkisar pada warisan dan membentuk monarki agar mencerminkan nilai-nilai modern. Pandangan ini kadang membuat Anne menganggap pendekatan sang kakak terlalu idealis. Di sisi lain, orang-orang dekat istana menyebut bahwa Charles merasa pragmatisme Anne terlalu sempit dan kurang visioner. Meski berbeda pandangan, mereka selama ini mampu bekerja berdampingan, masing-masing menjalankan peran unik dalam struktur kerajaan. Keduanya tetap bekerja demi kebaikan monarki, tapi seiring waktu, perbedaan visi itu semakin dalam, terutama sekarang setelah Charles naik tahta. Saya tahu kamu sudah tidak sabar ingin tahu apa sebenarnya yang dikatakan Putri Anne hingga mengejutkan Pangeran William dan Catherine. Tapi, beri saya sedikit waktu lagi karena bagian ini sangat penting untuk memahami keseluruhan cerita. Kini, dengan Charles menjadi raja, ketegangan lama yang sebelumnya tersembunyi mulai terlihat jelas. Charles selama ini dikenal sebagai sosok raja dengan visi masa depan yang kuat. Tapi pengaruh Anne yang makin besar kabarnya telah mengganggu keseimbangan dalam keluarga kerajaan. Putri Anne mulai lebih vokal menyuarakan pandangannya soal bagaimana seharusnya monarki dijalankan. Beberapa pandangannya bahkan bertentangan langsung dengan visi Charles. Salah satu sumber ketegangan utama adalah soal reformasi keuangan dan penyederhanaan tugas kerajaan, dua hal yang sangat sering disuarakan Anne. Dalam menghadapi perubahan, zaman dan sorotan publik yang semakin tajam, Anne menyarankan agar keluarga kerajaan menjadi lebih ramping, fokus pada tugas inti dan mengurangi beban finansial kepada rakyat. Pendekatan ini bertujuan menjaga relevansi monarki dengan menempatkan pelayanan di atas kemewahan. Model kerja Anne ini sangat berbeda dengan visi Charles yang lebih luas dan ambisius. Charles masih ingin mempertahankan banyak kediaman kerajaan dan menjalankan proyek-proyek besar yang mencerminkan minat pribadinya. Keinginannya untuk menggunakan masa pemerintahannya demi memajukan isu-isu yang ia cintai justru terlihat bertolak belakang dengan fokus Anne pada tanggung jawab langsung dan nyata. Yang membuat situasi ini semakin rumit adalah kenyataan bahwa William, sang pewaris tahta, kini lebih banyak sejalan dengan pendekatan Anne yang praktis. Kedekatan kerja antara William dan Anne dalam upaya memodernisasi monarki menciptakan dinamika baru. Ini bisa membuat Charles merasa terpinggirkan, menambah rasa tidak stabil dalam keluarga, dan memperumit kisah kerajaan ini lebih jauh. Di balik hubungan ini tersimpan pertarungan antara ikatan keluarga dan tugas kerajaan. Meski Anne dan Charles tetap menjaga hubungan yang sopan, tekanan dari tanggung jawab masing-masing perlahan menguji keseimbangan yang selama ini mereka jaga. Perbedaan pandangan ini tentu menimbulkan gesekan. Pengaruh Putri Anne yang semakin besar di mata publik, ditambah dukungannya terhadap reformasi dalam tubuh kerajaan, membawa tantangan baru bagi Raja Charles yang hingga kini masih berusaha menemukan pijakan yang kokoh sebagai pemimpin monarki. Situasi ini makin rumit karena Anne selama ini dikenal sebagai sosok yang jauh dari drama dan tidak suka tampil di depan publik. Tapi sekarang, keterlibatannya dalam diskusi tentang masa depan kerajaan, ditambah dengan pandangannya yang kuat dan tegas menjadi sesuatu yang mengejutkan banyak pihak. Beberapa orang dalam kerajaan menyebut bahwa sikap Anne yang semakin berani bisa menciptakan dinamika kekuasaan baru di dalam keluarga. Dalam posisi ini, Charles tak lagi menjadi satu-satunya sosok yang menentukan arah pemerintahan kerajaan. Tentu saja hal ini menimbulkan ketegangan, terutama sekarang saat Charles sudah resmi menjadi raja dan pengaruh Anne terus tumbuh, khususnya melalui hubungannya dengan keponakannya, Pangeran William. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan yang tenang tapi kuat terjalin antara Putri Anne dan Pangeran William. Meskipun sebelumnya mereka tidak dikenal dekat, kini keduanya memiliki kesamaan yang kuat, rasa tanggung jawab terhadap tahta.
Sikap ini telah menyatukan mereka dalam sebuah aliansi yang tak terduga. Rasa saling hormat ini tumbuh dari komitmen bersama untuk masa depan kerajaan. Ketika tekanan untuk memodernisasi kerajaan makin besar, kerjasama mereka justru menjadi semakin erat. Putri Anne dan Pangeran William sama-sama dikenal sebagai sosok yang sangat berdedikasi terhadap tugas kerajaan. Anne, yang sering dijuluki sebagai anggota kerajaan paling rajin, telah memberikan contoh selama puluhan tahun dengan menyelesaikan lebih banyak tugas publik daripada banyak anggota muda lainnya. Etos kerja Anne sangat dihargai oleh William. Sebagai pewaris tahta, William sudah dengan jelas menyatakan niatnya untuk menjaga relevansi kerajaan lewat pelayanan dan tanggung jawab. Meski dulu Anne dan William tidak terlihat sebagai pasangan kerja yang ideal dalam keluarga kerajaan, fokus mereka yang sama terhadap tugas telah menciptakan rasa hormat yang tumbuh dan terus menguat seiring tantangan yang dihadapi keluarga kerajaan. Seiring waktu, Anne dan William menemukan lebih banyak kesamaan, terutama soal arah masa depan monarki. Anne yang seumur hidupnya telah menjalani tugas kerajaan, sangat paham pentingnya beradaptasi dengan zaman. William juga sadar bahwa jika monarki ingin bertahan di abad ke-21, maka perubahan harus dilakukan. Bersama, mereka mulai mendukung reformasi yang menantang tradisi lama, khususnya terkait ukuran dan peran keluarga kerajaan. Salah satu bidang penting di mana aliansi antara Putri Anne dan Pangeran William tumbuh adalah keyakinan bersama mereka untuk menyederhanakan struktur keluarga kerajaan. William sudah sejak lama menyuarakan keinginannya untuk mengurangi jumlah anggota kerajaan yang aktif bekerja, dan lebih fokus pada kelompok inti yang benar-benar mewakili monarki secara efektif. Pendekatan ini sangat sejalan dengan pandangan Anne, yang sejak dulu menunjukkan bahwa pelayanan jauh lebih penting daripada sekadar tampil di depan publik. Dengan memusatkan peran hanya pada sedikit anggota yang benar-benar berdedikasi, Anne dan William melihat peluang untuk membentuk monarki yang lebih ramping dan efisien, serta lebih sesuai dengan nilai-nilai modern. Bagi sebagian orang, dinamika ini menunjukkan bahwa transformasi dalam tubuh kerajaan bukan sekadar kemungkinan, melainkan sesuatu yang tak terhindarkan dengan Anne dan William berada di garis depan perubahan itu. Catherine, Putri Wales, tak hanya menjadi tokoh penting dalam keluarga kerajaan, tetapi juga disebut-sebut telah mendapatkan kekaguman dan rasa hormat dari Putri Anne. Padahal, Anne dikenal sebagai anggota keluarga yang sangat tradisional dan tegas. Namun ia memandang Catherine sebagai sosok yang bisa diandalkan dan mampu menjalankan tugas publiknya dengan baik. Seperti yang disebut sebelumnya, Putri Anne memiliki sikap tanpa basa-basi. Tidak mudah baginya untuk menghormati seseorang, tapi Catherine telah berhasil meraih itu. Ia selalu tampil tenang di bawah tekanan dan menjalani kehidupan publiknya dengan keteguhan yang mengesankan. Sebagai ibu dari 3 anak, istri calon raja, dan figur publik, Catherine mampu menyeimbangkan perannya tanpa menciptakan drama atau menarik perhatian yang berlebihan, sifat-sifat yang sangat cocok dengan gaya hidup Anne yang sederhana namun berdedikasi. Berbeda dengan beberapa anggota keluarga kerajaan lainnya, Catherine berhasil menjaga kesan kehidupan yang normal sambil tetap melaksanakan tanggung jawab kerajaannya. Ia dianggap sebagai sosok yang stabil yang bisa dipercaya untuk mewakili kerajaan dengan bermartabat dan penuh hormat. Anne, yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk tahta, sangat menghargai sikap dapat diandalkan dan ketenangan ini, 2 nilai yang selaras dengan prinsip hidupnya sendiri. Namun yang paling penting, Catherine memiliki peran besar dalam membentuk pendekatan William terhadap tugas-tugas kerajaannya. Sebagai istri dan mitra, ia mendukung visi William untuk menciptakan monarki yang lebih modern dan efisien. Bersama-sama, mereka telah bekerja membangun citra publik yang lebih segar, menekankan peran mereka sebagai pekerja kerajaan yang berkomitmen pada pelayanan, bukan hanya seremonial belaka. Pendekatan ini tak hanya mendapat dukungan luas dari publik, tetapi juga menarik perhatian Putri Anne. Ia melihat secara langsung bagaimana Catherine membantu meningkatkan kepercayaan diri William dan memperkuat kemampuannya menghadapi kompleksitas kehidupan kerajaan. Modernisasi yang diinginkan William, yang sangat didukung oleh Catherine, semakin memperkuat posisi mereka sebagai pilar massa termasuk di dalamnya, adalah pengurangan jumlah anggota kerajaan yang aktif dan fokus pada kelompok inti keluarga yang benar-benar berdedikasi. Visi ini telah diperkuat oleh dedikasi Catherine sendiri terhadap institusi kerajaan. Pengaruhnya terhadap visi William tidak hanya memodernisasi citra publik mereka, tetapi juga membawa perspektif baru ke dalam keluarga kerajaan. Dalam banyak hal, Catherine telah menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, mewakili generasi selanjutnya sambil tetap menghormati nilai-nilai masa lalu.
Putri Anne tampaknya menyadari bahwa pengaruh Catherine terhadap William membantu mengarahkan monarki menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, sebuah masa depan yang menyeimbangkan antara pengabdian dan pembaruan. Saat Putri Anne mengamati generasi penerus mengambil peran mereka, ia mulai menghargai cara Catherine membentuk citra publik keluarga kerajaan. Hubungan mereka, walaupun tidak terlalu dibahas secara publik seperti kedekatan Anne dan William, dibangun atas pemahaman bersama tentang apa arti melayani mahkota dengan dedikasi dan integritas. Tapi bagaimana jika ada hal yang lebih besar? Masa depan monarki? Bagaimana jika yang baru saja terjadi berarti semuanya telah berubah? Putri Anne baru saja memecah kebisuannya dan mengejutkan William dan Catherine dengan pandangannya tentang arah masa depan monarki. Untuk pertama kalinya, Anne tidak hanya mendukung pendekatan William dalam menangani urusan keluarga, termasuk rencananya untuk reformasi keuangan dan penyederhanaan tugas kerajaan, tetapi ia juga mengutarakan sesuatu yang membuat Raja Charles panik. Anne dikabarkan menyatakan bahwa ia selalu merasa Charles seharusnya tidak menjadi raja, karena memang sejak awal tidak cocok untuk peran tersebut. Menurutnya, seharusnya Charles menyerahkan takhta kepada William dan Catherine sejak awal. Dukungan publik Putri Anne ini mengejutkan seluruh keluarga kerajaan, bukan hanya William dan Catherine, namun itu belum semuanya. Dalam sebuah wawancara terbaru, Anne menyatakan kesetujuannya terhadap rencana William untuk memodernisasi monarki, yang mencakup pemangkasan pengeluaran berlebih, pengurangan jumlah anggota kerajaan yang bekerja, serta peningkatan akuntabilitas kepada publik. Pendekatan ini sangat sejalan dengan keyakinan Anne sejak lama, yaitu menempatkan tugas di atas segalanya. Keputusan Anne untuk secara terbuka mendukung William menandai pergeseran besar dalam dinamika kekuasaan kerajaan. Pengaruh Anne, yang dikenal sebagai salah satu anggota kerajaan paling dihormati, menambah legitimasi pada rencana William. Bagi Charles, perkembangan ini bisa menjadi sinyal bahwa visinya sendiri tentang monarki mulai ketinggalan zaman. Sebagai seorang tradisionalis, Charles selama ini sangat terikat dengan struktur monarki yang ada, dengan fokus mempertahankan keluarga kerajaan yang luas dan terlihat oleh publik sebagai simbol warisan sejarah. Namun, dukungan Anne terhadap gagasan William mengenai monarki yang lebih kecil dan efisien jelas bertentangan dengan visi tersebut, dan inilah yang dilaporkan membuat sang raja gelisah. Kemungkinan masa depan di mana pendekatan William yang lebih modern lebih diutamakan daripada pandangan Charles yang konservatif telah membuat sang raja dilaporkan berusaha keras untuk tetap mengendalikan arah monarki. Keputusan Putri Anne untuk bersuara secara terbuka dan mendukung visi William tentang masa depan monarki menandai momen penting dalam sejarah kerajaan. Tapi bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju dengan gagasan Putri Anne bahwa Charles seharusnya mundur dari takhta? Apakah menurutmu monarki Inggris memang butuh pembaruan radikal seperti yang didukung oleh William dan Anne? Mari berdiskusi.